Ya, pemirsa, untuk membahas debat keempat secara mendalam terkait dengan gestur para cawapres, sudah bergabung bersama kami dari luar studio, pakar political branding Silih Agung Wasesa. Mas Silih, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, Mas Silih, kalau saya sebagai orang yang menikmati tayangan televisi, saya tidak hanya dengar, tapi saya juga lihat. Saya menikmati apa yang ditampilkan oleh Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian juga agak ditiru oleh Mahfud MD semalam. Karena gerakan visual itu membantu saya untuk memahami pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau untuk orang kebanyakan atau kita semua, Mas Silih, itu wajar atau tidak yang dilakukan oleh Gibran tadi malam? Iya, jadi kan gini, sebetulnya kalau dalam teknik debat itu kan ada 3 aspek ya. Yang pertama konten, isinya ada apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah konteks. Konteks itu bagaimana kita menyampaikan kontennya gitu ya. Baru yang ketiga ada baru yang namanya channel. Channel itu nantinya setelah debat kita masih punya ruang lagi tuh. Masih punya ruang pembelaan yang namanya sosial media. Nah, itu yang harus kita pahami itu, Mas. Nah, kalau dalam sisi konten ini yang paling yang kita perhatikan pertama adalah dari sisi konten terdapat kelemahan dari Gibran sendiri pada saat ngomongin kontennya itu. Karena dia menyampaikan dengan teknik istilahnya flaming lah, bikin orang bingung gitu ya, sehingga orang nggak bisa jawab. Itu sudah pernah dia lakukan pada saat kemarin, pada saat debat sebelumnya gitu ya sama Gus Imin. Nah, kali ini dia lakukan ke Prof. Mahfud, konten. Tapi kontennya bukan konten untuk debat calon presiden. Karena kalau presiden itu kan kontennya harus kebijakan. Ini kontennya adalah tebak-tebakan. Kontennya tebak-tebakan, kayak cerdas cermat lah intinya itu. Itu yang pertama tuh. Sehingga kontennya tidak kuat, sehingga Prof. Mahfud juga agak tersinggung gitu ya. Yang kedua adalah baru konteks bagaimana menyampaikan. Bagaimana menyampaikan ini dengan segala macam model. Tapi kita harus tahu konteks budaya kita seperti apa. Yang dilakukan oleh Gibran itu khas banget perdebatan konteks yang dipakai oleh debat Presiden Amerika. Itu dia ngenyeknya sampai kayak gitu tuh. Sampai bahasa tubuhnya keluar dan lain sebagainya gitu. Cuman masalahnya kan ini... Baik. Mas Silih yakin bahwa yang dilakukan Gibran itu ngenyek? Ngenyek itu bahasa Jawa artinya meledek begitu kan ya. Siapa tahu memang untuk mempertegas apa yang mau ditanyakan kepada Pak Mahfud? Ya, dalam konteks ini, dalam konteks debat itu kan memang kita harus menjatuhkan lawan sebetulnya. Karena kan debat itu kan tidak ada kita setuju dengan, jadi memang harus menjatuhkan lawan. Dan itu yang dilakukan sebetulnya oleh Gibran. Konteksnya bagaimana caranya menjatuhkan lawan. Nah, cuman beda persepsi aja nih, ketika menjatuhkan lawan dengan konsep, kemudian Gibran melakukannya menjatuhkan lawan dengan gestur, dengan bahasa tubuh. Itu yang kemudian banyak orang kecewa sebetulnya. Kalau menurut Anda semalam Pak Mahfud itu benar akhirnya jadi jatuh karena gerakan-gerakan tubuh Gibran yang mencari-cari itu, atau sudah mengerti, Mas Silih? Ya, kalau pembacanya adalah debat Presiden Amerika, Pak Mahfud kita sebut jatuh. Karena dia tidak bisa menanggapi ejekan dari Gibran, intinya gitu lah. Cuman karena jadi kalau di Amerika tuh sampai kalau kita lihat debatnya Presiden Amerika tuh ngenyeknya tuh gitu. Tapi karena ini terjadi di Indonesia, unggah-ungguh itu jadi nomor 1, sebaliknya yang terjadi. Gibran yang kemudian tertuduh dia tidak hormat, nggak punya sikap sopan santun gitu. Bahkan ada yang bilang songong lah gitu ya. Itu kalau menurut Anda, Mas Silih, sebetulnya yang dilakukan Gibran ketika gestur mencari jawaban itu memang by design atau spontan saja? Karena kalau saya melihat natural sekali ya kelihatannya, tidak ada kelihatan gerakan-gerakan drama begitu. Bagaimana, Mas Silih? Iya, kan tadi itu Mas ada 3 konteks kan. Yang pertama kan konten, yang kedua konteks, yang ketiga channel. Jadi kan salah satu kekuatan 02 itu bagaimana pasca debat mereka tetap menang. Nah, saya melihat yang dilakukan Gibran ini by design. By design untuk nantinya pada saat saya tidak mau memberikan gestur yang salah,
Tapi saya akan berikan kesempatan Mas Silih untuk melanjutkan lagi penjelasan selepas kita ikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan soal gimmick atau yang lain. Kita masih bersama dengan pakar political branding yang bergabung dari luar studio, Silih Wasesa. Mas Silih, kalau tadi kita lihat itu adalah sesuatu yang dirancang untuk kemudian menang debat. Tadi menurut Anda seperti itu. Kalau kita dengar tadi ada cuplikan yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa kalau memang substansi kurang akan ditutupi dengan atraksi. Saya terjemahkan dengan istilah saya, kontennya kurang mungkin akan diberikan konteks. Kalau Anda lihat Mas Silih, memang kurang konten atau memang tujuannya ingin mengesankan bahwa lawan debat itu memang tidak tahu meskipun ditanyai sesuatu yang sebenarnya tidak substansial. Menurut Anda seperti apa? Ya itu tadi. Jadi sebetulnya kan yang ideal memang kontennya harusnya menguasai ya. Kontennya harusnya menguasai sehingga ketika dia nambahin konteks itu daya dorongnya valid gitu ya. Tapi kemudian karena kontennya Gibran nggak menguasai juga tentang greenflation itu kayak apa, dan menguatkan di konteksnya jadi kelihatan lebay, kelihatan berlebihan. Itu sih sebetulnya kelemahannya di situ. Nah, jadi pertanyaan tadi kan, apakah dibuat-buat apa enggak? Ya itu by design. Memang by design ketika kita lemah di konten, konteksnya kita kuatin tuh dengan gaya yang kita lihat sendiri lah gitu ya. Nah, karena nantinya kalau dengan gaya kayak gitu, itu kita bisa naikin di sosmed. Kita bisa dinaikin di sosmed. Jadi menarik tuh. Konteks yang dibangun oleh Gibran bukan hanya menjatuhkan Pak Mahfud, tapi juga bagaimana itu nanti bisa untuk konsumsi sosmed, di mana anak-anak muda kan nggak semuanya nonton TV itu, mereka nontonnya di TikTok misalnya, nah, itu untuk konsumsi di sana, gitu Mas. Mas Silih, ini menarik karena disebut-sebut bahwa memang yang diincar oleh paslon 02 itu adalah anak-anak muda yang tidak terlalu suka substansi katanya, yang menyaksikannya lewat TikTok. Lalu akhirnya gimmick sesuatu yang mungkin menurut Mas Silih yang usianya di atas anak-anak muda ini sesuatu yang lebay. Tapi kalau anak muda mengatakan ini oke punya, let him cook katanya begitu Mas Silih. Kalau Anda lihat ini strategi politik yang tepat dari gestur yang disampaikan oleh Gibran, atau seperti apa? Iya, untuk jangka pendek sih ini strategi yang tepat. Artinya mempengaruhi anak muda gitu ya, yang mereka hanya mengkonsumsi TikTok gitu. Tapi kalau strategi jangka panjang ini akan bahaya nih Mas. Ini akan bahaya karena nanti anak-anak muda itu akan saling mempengaruhi. Jadi salah kalau anak-anak muda itu nggak suka substantif gitu ya. Cuman masalahnya adalah berapa lama waktunya nih. Karena kita masih punya waktu 2 minggu ya. Itu pasti ketika dibangun di sosmed, tapi kemudian dibangun oleh anak muda yang lain, rasanya sih seminggu ke depan udah selesai. Pengaruh itu udah nggak ada lagi tuh. Oke. Mas Silih, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan dia melihat ada perubahan pada Gibran Rakabuming Raka, kurang lebih dikatakan dipengaruhi secara emosional oleh Prabowo Subianto. Kalau Anda lihat, apakah statement itu memang benar, atau seperti yang diduga banyak orang, mungkin Mas Silih juga menduga, Gibrannya tidak berubah, ini hanya bagian dari acting, dari gimmick untuk memenangkan panggung debat saja. Bagaimana Mas? Ya, saya setuju bahwa Gibran nggak berubah kok. Ya memang the real Gibran tuh ya kayak gitu. Baik, kita kayak akan, gitulah gitu ya. Mas Silih dan pemirsa kita akan lihat dulu ya yang disampaikan tadi, yang saya baru saja sampaikan. Mas Gibran, 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah, ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat. Tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Jadi dalam konteks seperti ini, ternyata terbukti bahwa keputusan MK tentang batas usia 40 tahun itu ternyata sangat penting. Karena berkaitan dengan bagaimana kedewasaan di dalam emosional untuk dapat menempatkan debat sebagai panggung komitmen terhadap rakyat
bukan panggung jebakan, bukan panggung ketidaksopanan. Mas Silih yang pakar membaca gestur Anda, saya tidak. Tapi saya melihat di berbagai kesempatan ketika terkesan emosional, Gibran bertanya termasuk gesturnya. Tapi di ujungnya itu kita akan melihat beberapa kali ada senyum, walaupun mungkin kecil begitu ya di sudut bibir Gibran. Nah seperti ini sedang tersenyum yang kita putar. Itu artinya memang benar yang diduga oleh Sekjen PDIP bahwa Gibran menjadi emosional karena bersama dengan Prabowo, atau itu juga bagian dari strategi saja, permainan saja itu. Bagaimana Mas Silih? Iya, jadi sebetulnya enggak. Saya ngelihat memang itu the real Gibran ya. Artinya dengan kecerdasannya lah. Kalau saya sih ngelihat itu kecerdasan Gibran dalam membangun konteks. Jadi dia bisa menyerang Caimin, bisa menyerang Prof Mahfud dengan gaya serangannya yang kontekstual gitu. Caimin dikatain pakai catatan, terus kemudian Prof Mahfud dikatain jawabannya nggak jelas gitu. Itu memang gaya dia dan menurut saya itu cerdas. Dalam konteks tadi ya, konteksnya tuh dibangun kayak gitu. Sedangkan senyum terakhir itu untuk menunjukkan bahwa kena lo gitu ya. Itu dalam gestur tuh artinya kena lo gitu. Itu semacam smirking begitu ya bahasa Inggrisnya ya Mas Silih ya? Ya betul. Itu udah masuk gitu, udah kena dah. Itu menurut dia udah gue udah menang nih pada sisi ini gitu. Itu sih. Kalau mengambil kembali lagi ke konteks kita ada di Indonesia yang gestur itu menjadi penting juga kan Mas Silih. Kalaupun yang kita sampaikan benar, cara menyampaikannya, kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, caranya salah, kita dianggap tidak sopan. Dan itu kan kemarin sempat di media sosial X, itu sempat trending itu, ada satu kata songong begitu ya. Kalau Anda lihat itu memang sesuatu yang sudah diperhitungkan, Gibran melakukan cara-caranya, gimmicknya ini, resikonya itu tidak apa-apa, yang penting dia sudah menjadi trending, atau memang ini adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan sebelumnya, gestur yang dianggap orang berlebihan dan tidak sopan? Iya, rasanya ini di luar pertimbangan ya, di luar perhitungan sebelumnya gitu. Karena kalau kita melihat di debat sebelumnya kan Gibran melakukan hal yang sama, tapi kemudian lawannya tidak punya persiapan lah gitu ya. Lawannya tidak punya persiapan sehingga ya udah kalah di situ tuh. Nah yang sekarang dia tidak menyadari bahwa kemudian lawannya belajar nih dalam kontes ketika diserang oleh Gibran secara konteks. Apa itu ketika lawannya belajar? Ya udah, Muhaimin udah menyiapkan jawaban yang lebih substansial dengan gaya yang lebih real. Pak Mahfud juga tahu bagaimana cara menolak secara tegas. Nah itu yang tidak diperhitungkan tuh. Sehingga konteksnya jadi hilang. Konteks ketimurannya itu jadi hilang. Itu sih sebetulnya. Baik, apapun itu kelihatannya masyarakat dalam tanda petik atau dalam arti yang sesungguhnya terhibur ya dengan debat tadi malam Mas Silih, dan semoga apa yang disampaikan benar-benar untuk kepentingan bangsa. Terima kasih Mas Silih Agung Wasesa sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.